Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama analis MNC Sekuritas. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG dan juga prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Rudi Setiawan, analis MNC Sekuritas. Terima kasih Mas Rudi telah bergabung bersama kami dalam closing market. Ini kalau kita lihat hari ini IHSG berhasil ditutup menguat dengan ditutup di level 6.230. Menurut Anda apa tentunya analisis Anda terkait dengan pergerakan IHSG hari ini? Kalau kita lihat memang beberapa stimulus ya yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti dari pengurangan dari PPNBM atau untuk dari kendaraan ya yang memang menyebabkan ini ada potensi untuk ada peningkatan dari daya beli masyarakat untuk dari sektor otomotif, lalu juga untuk dari kajian mengenai DP 0% untuk perumahan atau properti sendiri. Ini menjadi salah satu penambah lagi dari stimulus-stimulus untuk dari sektor properti. Memang ini kedua sentimen tersebut menjadi salah satu dari penguatan IHSG. Selain itu juga memang 7 days repo yang seperti kita tahu kembali diturunkan 25 basis poin oleh Bank Indonesia menjadi 3,5%, menjadi salah satu pemicu atau trigger dari penguatan IHSG hari ini, Mbak Elisa. Oke, tapi kalau Anda melihat peluang IHSG di pekan depan sendiri, baik dari teknikal dan juga potensial sentimen yang membayangi ini apakah IHSG masih akan menguat atau seperti apa? Kecenderungannya memang saya melihat masih akan volatilitasnya cukup tinggi ya, karena memang kalau kita lihat meskipun secara domestik kita mendapatkan beberapa relaksasi atau sentimen-sentimen yang bisa dikatakan cukup positif tone-nya, namun untuk dari globalnya sendiri ini masih menjadi ancaman, apalagi beberapa rilis data untuk di Amerika sendiri seperti data klaim pengangguran dan juga memang beberapa dari inflasinya itu yang memang menyebabkan adanya kegaduhan dari indeks-indeks secara global. Namun memang harus tetap ditunggu apakah stimulus bisa dikatakan stimulus besar yang akan diberikan oleh Amerika sendiri ini bisa untuk dicairkan atau tidak untuk di pekan depan. Karena memang kalau kita lihat beberapa data untuk dari pengangguran sendiri ini sudah menjadi suatu ancaman dari ekonomi Amerika Serikat, Mbak Elisa. Ya, Mas Rudi tadi terkait dengan kita kembali dengan keputusan BI yang memangkas BI 7 days reverse repo rate atau suku bunga acuan yang juga berpengaruh kepada yang juga menetapkan loan to value serta financing to value. Anda melihat prospek emiten properti dengan kebijakan Bank Indonesia ini ke depannya akan seperti apa? Ya, sebelum adanya dari relaksasi dari loan to value-nya sendiri, sebenarnya perusahaan properti masih bisa untuk mencatatkan marketing sales yang cukup baik, Mbak Elisa. Seperti dari Ciputra, lalu juga dari BSDE dan juga Sumarekon. Nah, dengan adanya dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah sendiri, ini memiliki potensi untuk marketing sales yang didapatkan oleh perusahaan-perusahaan properti nantinya. Kemungkinan dengan adanya stimulus tersebut, potensi untuk dari pertumbuhan marketing sales ada berada di level 5-6% untuk di 2021 ini, Mbak Elisa. Rekomendasi dan saran Anda dengan kita memanfaatkan tadi keputusan dari Bank Indonesia sendiri terhadap dengan emiten properti, menurut Anda rekomendasi dan saran dari Anda seperti apa? Saya melihat ini cukup positif ya untuk dari sektor properti. Kemungkinan saya merekomendasikan untuk overweight, di mana memang saham-saham menjadi pilihannya sendiri. Topiknya adalah untuk dari BSDE, lalu ada Ciputra dan juga Sumarekon. Karena memang untuk di 2020 kemarin yang menjaga dari pertumbuhan atau pendapatan dari marketing salesnya sendiri adalah dari penjualan dari landed house, di mana memang saat ini backlognya untuk di Indonesia masih kurang lebih 10 juta backlog, Mbak Elisa, yang masih dibutuhkan. Oke, kalau kita beralih ke beberapa prospek emiten lainnya seperti emiten komoditas pekan depan akan seperti apa tentunya menurut Anda? Iya, saya masih melihat untuk dari coal ya, dan juga memang salah satunya logam meskipun ada berita yang tidak terlalu baik turnya. Namun kalau untuk dari coal sendiri, saya melihat masih ada gap antara kenaikan harga komoditasnya di mana batu bara saat ini harganya masih terus pick up, namun untuk dari sisi harga sahamnya justru kecenderungan flat.
di mana memang saham-saham yang masih menjadi pilihan seperti PTBA, lalu juga dengan Adaro, dan juga beberapa dari mid to small cap-nya seperti Doit dan juga dari Indi. Itu yang memang menjadi salah satu saham-saham yang masih bisa diperhatikan. Nah, lalu juga untuk dari emiten logam sendiri, meskipun kita tahu ya untuk dari Tesla lebih memilih India untuk adanya pengembangan dari bisnisnya. Namun kalau kita lihat adanya rilis data dari MSCI ya, di mana Antam sendiri masuk untuk dari MSCI Global Index. Itu menjadi salah satu katalis yang cukup positif untuk emiten logam, khususnya untuk Antam sendiri, Mbak Eliza. Oke, apa sih sebenarnya yang memang harus diperhatikan atau diwaspadai lah, bisa dikatakan seperti itu oleh pelaku pasar melihat kondisi yang seperti ini? Iya, saya rasa masih untuk bisa diperhatikan melihat saham-saham mana saja atau sektor-sektor mana yang bisa dikatakan cukup lagging atau bisa dikatakan saham-saham yang belum mengalami upside harga yang cukup tinggi. Karena kalau kita berbicara sektor-sektor lain seperti industri logam, lalu juga untuk di beberapa dari komoditas seperti dari plantation, itu memang saham-saham yang sudah bisa dikatakan cukup pick up harganya. Namun untuk beberapa sektor yang bisa dikatakan lagging seperti consumer, itu sebenarnya bisa untuk diperhatikan oleh investor. Karena kalau kita lihat saat ini beberapa harga saham seperti ICBP, lalu juga Indofood dan juga Unilever bisa dikatakan kecenderungannya masih saat ini level-level masih cukup murah, Mbak Eliza. Oke, Mas Rudi, ini kalau kita lihat bahwa kembali ke Bank Indonesia, di mana yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kita tahun ini Anda melihat bagaimana tentunya respon investor menanggapi hal itu, dan apakah ini bisa menahan juga minat investor tentunya atau minat investor yang ingin masuk ke pasar modal Indonesia? Oke, kalau kita lihat saat ini memang untuk dari para investor global ya, meskipun memang masih ada bayangan dari COVID-19, namun untuk dari risikonya sudah mulai bisa dikatakan cukup rendah, sehingga kemungkinan dari para investor global sendiri itu akan mulai berani untuk menanamkan modal-modalnya ke beberapa negara emerging market, salah satunya Indonesia. Karena memang risiko sudah mulai terbatas, sehingga keberanian untuk dari para investor bisa masuk ke beberapa negara emerging seperti Indonesia dengan potensi seperti hanya capital gain atau upside dari indeksnya yang lebih tinggi dibandingkan dari Wall Street sendiri, Mbak Eliza. Baik. Terakhir Mas Rudi, ini Anda melihat dengan fluktuasinya pasar saat ini, apa tentunya saran Anda bagi investor? Apakah aggressive buy, hold, atau sell on trade? Apa yang memang harus dilakukan? Dan kira-kira pekan depan akan seperti apa? IHSG berada di level berapa? Untuk dari investor sendiri, saya justru melihat lebih baik untuk melakukan swing trade ya, di mana memang untuk dapat cepat dalam melakukan trading, di mana dengan adanya fluktuasi saat ini lebih baik untuk dimanfaatkan swing trade, melihat beberapa sektor mana yang bisa dilakukan buy, lalu untuk dilakukan jual cepat juga dengan memang kalau kita lihat saat ini beberapa sektor juga masih ada potensi untuk melakukan gain. Lalu untuk dari IHSG sendiri, saya melihat potensinya masih akan berada di level-level 6.150 dengan resistennya sendiri masih berada di level-level 6.370 sampai dengan 6.390, Mbak Eliza. Oke, baik Mas Rudi, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, Rudi Setiawan, analis MNC Sekuritas.